Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat kekasih Tuhan, perkenankan saya Pendeta Purwantoro Kurniawan hendak mengantar persiapan perjamuan Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Perkenankan tanpa mengurangi rasa hormat pada Bapak Ibu, saya melepas masker. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Cinta kasih karena pertolongan Tuhan senantiasa menjadi anugerah bagi kita semua. Karena Tuhan yang penuh dengan kasih, setia, dan rahmat di dalam pengorbanan Yesus Kristus dan di dalam bimbingan Roh Kudus. Amin. Perjamuan kudus sedunia dilatar belakangi dengan keprihatinan sekaligus menimbulkan harapan. Ketika peperangan yang melanda dunia beberapa puluh tahun yang lalu memisahkan anggota keluarga. Banyak hal yang menjadikan keluarga berbeban berat. Karena anggota keluarga yang tercerai-berai, pengorbanan raga, harta, benda, sedemikian rupa, bahkan sampai nyawa. Gereja terpanggil untuk memberikan pemulihan dengan mengingat cinta kasih Kristus yang menyatukan. Oleh karena itu, gereja memandang perlu untuk memahami makna kesatuan keluarga. Dan di bulan Oktober sekaligus sebagai bulan keluarga, menyemangati kita sekalian untuk meyakini bahwa keluarga kita dipersatukan oleh Tuhan. Terlebih di tengah situasi pandemi yang menyulitkan, keluarga terpanggil untuk terus sadar akan pentingnya kesatuan keluarga dan perjamuan yang diselenggarakan oleh gereja juga semakin menguatkan bagaimana keluarga-keluarga harus memiliki suasana batin yang menyatu dengan tekad yang menyatu pula, semuanya bagi kebaikan kehidupan ini. Baik perjamuan yang diselenggarakan di gereja maupun di rumah masing-masing, di tempat tinggal Bapak Ibu saudara masing-masing, dimanapun berada, tidak mengurangi makna bagi kita untuk menghayati kesatuan keluarga, kesatuan jemaat, kesatuan tubuh Tuhan Yesus. Dan juga ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, yakni Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Benih yang ditaburkan oleh pemberita-pemberita Injil beberapa ratus tahun yang lalu menolong kita untuk mengerti betapa luar biasanya karya Tuhan untuk umat manusia di seluruh muka bumi, khususnya di Indonesia. Dan kitab suci menolong kita untuk mengerti bahwa tebaran Injil Yesus Kristus sampai pada kita, sampai pada generasi yang akan datang, dan terpujilah nama Tuhan untuk kemuliaannya, karena Injil semakin bisa dimengerti, dipahami, dan dipercaya oleh banyak orang. Dan itu peran para pendahulu yang berjuang dengan kesaksiannya. Semoga kita juga berkesaksian untuk hal baik demi cinta kasih Kristus yang membawa damai sejahtera menjadi nyata. Sebelum kita memahami apa yang Tuhan kehendaki dengan sabda dalam persiapan sakramen perjamuan, kita berdoa terlebih dahulu. Kepadamu Tuhan kami naikkan syukur, limpahan kasih karunia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau senantiasa memberikan pemeliharaan dalam kehidupan kami karena iman kami kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan. Di dalam karya agung-Mu kami memahami makna pengorbanan tubuh dan darah Yesus Kristus yang menyucikan kami. Namun kami menyadari belum mampu mewujudkan dengan sepenuh hati apa yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu saat ini kami mohon Engkau layakkan kami untuk ikut serta dalam sakramen perjamuan dan bagi majelis gereja melayani dan ikut serta dalam perjamuan Minggu 3 Oktober yang akan datang. Sekaligus juga menghayati bagaimana kami senantiasa merasakan persekutuan yang indah dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi. Sehingga dalam tubuh Kristus untuk seluruh umat manusia yang meyakini kelangsungan berkat-Mu karena karya keselamatan-Mu dalam Yesus itu pula menjadikan kami terikat satu dengan yang lain, dan di dalam bimbingan Roh Kudus kami hendak menghayatinya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kelangsungan berkat Tuhan. Amin. Ada satu pujian yang kiranya menyemangati kita untuk meyakini karya Tuhan berlangsung dalam kehidupan keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Kidung Jemaat 451, bait pertama dan bait kedua, kita lantunkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berada di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai sarana kita mengambil hikmah kebenaran sabda Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong kita. Sekaligus juga memiliki keberanian untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian sabda Tuhan melalui Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Kasih-Nya adalah bukti cintanya untuk keluarga yang dikasihinya. Tema saat ini. Kata kasih berulang-ulang dipakai Rasul Paulus untuk mengingat betapa luar biasa agape dari Tuhan untuk manusia, anak-anaknya, hagios dalam bahasa Yunani. Ini memberikan pengertian bahwa cara Tuhan begitu luar biasa untuk menolong manusia terbebas dari kungkungan dosa, yakni dengan pengorbanannya. Yesus berkorban adalah wujud kasih-Nya. Kenapa manusia dikasihi? Bukankah manusia sudah berkhianat? Itu semua karena semata-mata Tuhan begitu mengasihi manusia. Mengapa? Karena manusia berharga. Mengapa manusia berharga? Karena manusia adalah ciptaan-Nya. Gambar, kesegambaran inilah yang menjadi bukti bahwa Tuhan sangat-sangat menyayangi manusia. Tuhan tidak rela bila manusia itu binasa. Meskipun ada pranata yang dibuat Tuhan, ketika manusia berdosa maka akan mati.
Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada manusia. Dan itu adalah cinta Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa, agape yang begitu indah. Mengatasi kasih yang lain. Kasih manusia, kasih persaudaraan, kasih agape, kasih utama. Paulus menekankan hal ini kepada jemaat di Efesus. Prinsip dasar untuk kasih, mengangkat harkat martabat manusia sebagai anak-anaknya. Dan ini adalah keluarga. 3 hal pokok yang mau saya sampaikan dari sabda Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengingat kasih Tuhan, kasih Kristus pada keluarga. Pertama, Tuhan memberikan penghargaan. Apa penghargaan itu? Anugerah. Anugerah apa? Anugerah kasih yang begitu luar biasa di surga. Ini adalah jaminan bagaimana Tuhan mengaruniakan kepada orang yang percaya kepadanya berkat rohani. Jaminan yang luar biasa. Atau dengan bahasa populer kita seringkali mendengar sola gratia, hanya karena anugerah. Diberikan dengan cuma-cuma. Karena Kristus Yesus yang bekerja menyelamatkan manusia dengan pengorbanannya. Yang kedua dari sabda Tuhan ini kita beroleh hikmat. Kita dipilih oleh Allah sejak dari rancangan awal untuk menjadi anak-anaknya. Artinya kita diterima oleh Tuhan bukan menjadi bagian yang lain. Tetapi masuk menjadi bagian dari milik Tuhan. Jadi ini adalah relasi yang begitu mengakrabkan. Menerima anak-anak artinya menjadi pribadi-pribadi yang dihimpunkan Tuhan dan berhak menerima warisan keselamatan. Ya, karena Tuhan membebaskan, memberikan anugerah ini untuk bisa sampai pada surga dengan keselamatan yang nyata di dalam Kristus Yesus. Karena Kristuslah kita menerima warisan keselamatan. Karena apa? Karena kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Ini berkat yang luar biasa. Janji Tuhan dirasakan oleh Rasul Paulus. Disaksikan kepada jemaat di Efesus. Kita beroleh kesaksian itu sampai sekarang. Dan kesaksian ini pasti sampai pada juga pada masa-masa yang akan datang. Nah yang ketiga kita juga belajar dari sabda Tuhan bagaimana apa yang dilimpahkan Tuhan itu sampai pada kita mengerti ada di dalam segala hikmat dan pengertian. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Tuhan kita diberi kesempatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat dan punya pengertian. Sebab ini cara yang dipakai oleh Tuhan dengan kekayaan hikmatnya dan pengertiannya. Artinya bahwa anugerah Tuhan ini bisa membuat orang mengerti tingkatan-tingkatan kehidupan. Ilmu pengetahuan yang membuat kita mengerti hal-hal baik, nilai-nilai etis yang terus ditumbuh kembangkan supaya kita berangkat dari ketidaktahuan menjadi tahu karena Kristus. Dari kemauan meninggalkan dosa menjadi hidup yang lebih produktif di dalam kemajuan iman. Dan tentu saja ini menjadi cara sukacita untuk memuji memuliakan Tuhan sebagaimana amanat Rasul Paulus ini. Luar biasa. Menjadi keluarga Tuhan tidak berhenti hanya sekedar percaya. Tetapi ada kemajuan dengan hikmat dan pengertian. Setiap saat kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya ada satu hikmat. Dan saya yakin bila digali lebih dalam lagi ada banyak hikmat, ada banyak pengertian yang membuat kita semakin maju di dalam iman. Nah perjamuan mengikat kita dalam kebersamaan sebagai keluarga Tuhan. Dan tentu saja ketika kita ikut serta berarti kita semakin bertambah hikmat, bertambah pengertian untuk meninggalkan kesalahan dan dosa, cara hidup lama, maju ke arah yang lebih baik. Sehingga kebenaran janji Tuhan dengan berkat rohaninya semakin mendekatkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau diteguhkan oleh Tuhan dengan segala kebenarannya. Mari Bapak Ibu,
Kita sambut kasih Tuhan yang hadir dalam keluarga, kasih-Nya meneguhkan keluarga, supaya kesatuan keluarga menjadi semakin indah. Baik kita sebagai anggota tubuh Kristus dalam pengertian gereja, dan lebih mengerucut lagi ketika kita menghayati dalam skup kecil ada di keluarga kita masing-masing. Relasi orang tua, anak, cucu, dalam persaudaraan satu dengan yang lain kiranya akan semakin indah, karena di situ ada agape, ada kasih Kristus, kasih Tuhan, kasih Roh Kudus. Menjadi pengikat dalam kesatuan kita untuk menjadi lebih maju lagi dan memiliki semangat juga untuk berkesaksian dengan hal baik dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati, dan mari kita masuk dalam suasana hening sesaat untuk kita berefleksi dengan pertelaan perjamuan. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk meyakini kelangsungan berkat Tuhan senantiasa, dan kita siapkan hati untuk berefleksi dengan pertelaan sakramen perjamuan yang saya hantarkan demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat kekasih Tuhan, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Di dalam perjamuan dengan murid-muridnya itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dengan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud sebagai berikut. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, yang menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Yesus Kristus adalah dasar penyelamatan dari Allah untuk manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah diterima sebagai keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan adanya perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang karya Yesus, kesengsaraan Yesus, kematian Yesus, sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Oleh karena itu, bila kita semua yang memiliki hak untuk ikut serta dalam perjamuan, mari kita menguji diri dengan bertanya di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh iman kepada Tuhan yang menyelamatkan manusia melalui kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh ungkapan syukur atas anugerah penyelamatan dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Demikian pertelaan sakramen perjamuan. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat mempersiapkan diri dengan baik
dan Roh Kudus menolong. Sehingga iman kepada Tuhan Yesus senantiasa terpelihara agar layak dan tidak ada batu sandungan menerima perjamuan. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau menganugerahkan sabda yang kiranya memampukan kami memetik hikmahnya sebagai sarana kami meneguhkan diri untuk layak di dalam perjamuan Minggu 3 Oktober 2021. Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, sehingga Engkau layakkan kami dan tidak ada batu sandungan untuk menghayati cinta kasih dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, persiapan perjamuan melalui pendadaran yang saya sampaikan dengan pertelaan perjamuan, kiranya menyemangati kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Sehingga tidak ada batu sandungan agar kita dilayakkan oleh Tuhan menerima sakramen perjamuan. Dan ada satu pujian yang boleh kita nyanyikan bersama dengan kesukacitaan untuk mengakhiri pendadaran saat ini dengan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya